E-Kinerja Daily Evaluation System adalah aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara untuk digunakan oleh pegawai negeri sipil dalam mengukur kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan laporan harian. Untuk mengukur kinerja harian, maka Badan Kepegawaian Negara mengembangkan aplikasi Daily Evaluation System. Untuk mengakses Daily Evaluation System dapat dengan mengakses alamat e-kinerja-asn.id. Kemudian klik aplikasi harian, maka akan muncul halaman login seperti berikut. Masukkan NIP baru pegawai Anda tanpa spasi, kemudian masukkan password, klik login. Ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Daily Evaluation System. Langkah pertama bagi user adalah input SKP tahunan atau kegiatan tahunan yang dapat diklik di kegiatan tahunan atau logo kegiatan tahunan. Maka akan muncul form kegiatan tahunan. Pada aplikasi Daily Evaluation System, untuk menginput kegiatan tahunan, user dapat mengklik tanda plus. Klik tanda plus, kemudian akan muncul form sebagai berikut. Untuk input kegiatan tahunan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah input kegiatan tahunannya, kemudian input kegiatannya, kemudian input target kuantitas, kemudian input target penyelesaian. Range waktu bulanan adalah 1 bulan hingga 12 bulan. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul notifikasi tambah berhasil. Untuk melihat hasil input kegiatan tahunan, dapat mengklik pada menu bar di kegiatan tahunan. Maka kegiatan tahunan dapat terinput dalam aplikasi. Langkah selanjutnya setelah input kegiatan tahunan adalah membreakdown setiap kegiatan tahunan menjadi target bulanan, yang atau kita sebut dengan target bulanan atau SKP bulanan. Untuk membreakdown kegiatan tahunan tersebut, dapat mengklik detail bulanan pada kolom sebelah kanan. Klik detail bulanan untuk kegiatan tahunan yang ingin di breakdown. Kemudian akan muncul form sebagai berikut. Pada form breakdown kegiatan tahunan akan muncul detail target. Detail target akan muncul sesuai dengan target penyelesaiannya. Jika target penyelesaian 12 bulan, maka detail target akan muncul 12 bar bulanan. Pilih bulan yang ingin Anda selesaikan. Untuk kegiatan tahunan ini 12 bulan, maka detail target yang muncul antara Januari hingga Desember. Kemudian klik breakdown pada bulan yang ingin Anda breakdown, maka akan muncul pop-up sebagai berikut. Inputkan sub kegiatan atau tahapan kegiatan dalam mencapai kegiatan tahunan tersebut. Untuk membuat laporan keuangan, sub kegiatan atau tahap kegiatannya adalah yang pertama, mengumpulkan data. Target adalah target adalah 10 data. Kemudian kegiatan yang kedua untuk sub kegiatan
Membuat laporan keuangan adalah membuat konsep laporan. Target kuantitasnya adalah satu konsep. Setelah menginput sub kegiatan atau tahapan dalam membuat kegiatan tahunan tersebut, maka dapat mengklik simpan. Akan muncul tanda notifikasi checklist. Kegiatan tahunan yang di breakdown harus berdasarkan bulan yang dipilih, dari Januari hingga Desember. Setelah kita breakdown setiap bulan pada target tahunan, maka user dapat melihat input target bulanannya melalui kegiatan bulanan di menu sebelah kiri atau dalam menu kegiatan bulanan. Ini adalah kegiatan bulanan yang telah kita breakdown sebelumnya. Dari form ini, user dapat melihat perkembangan kegiatan bulanannya. Apakah sudah tercapai sesuai target ataukah belum. Untuk merealisasikan kuantitas target bulanan ini, user dapat menginputkannya atau merealisasikannya melalui input kegiatan harian. Klik ke kegiatan harian pada menu sebelah kiri, akan tampil tampilan sebagai berikut. Klik tanda plus untuk input kegiatan harian. Maka akan muncul form sebagai berikut. Untuk merealisasikan target bulanan kita, maka kita harus menginputkan bulan yang sesuai dengan bulan yang akan kita selesaikan. Contoh, jika kita ingin merealisasikan kegiatan bulanan Januari yang sebelumnya sudah kita breakdown, maka harus merubah bulan menjadi Januari. Input kegiatan hariannya. Mengumpulkan data keuangan dari Direktorat Kinerja. Setelah input kegiatan harian secara lebih mendetail, maka input kegiatan kuantitasnya. Silahkan masukkan satuan kuantitasnya. Setelah menginputkan banyaknya kuantitas yang diselesaikan dan satuan kuantitasnya, pilih klasifikasi tugas. Klasifikasi tugas adalah kegiatan SKP tahunan. Kegiatan harian ini terkait dengan SKP tahunan yang mana? Setelah input klasifikasi tugas SKP tahunannya, pilih klasifikasi tugas bulanan. Untuk kegiatan harian ini terkait dengan target bulanan kita yang mana. Kemudian masukkan jam mulai dan jam selesai. Input file pendukung jika Anda memiliki file pendukung sebagai bukti Anda telah melakukan kegiatan harian. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul notifikasi tambah berhasil. Jika kita lihat atau kembali lagi ke kegiatan bulanan, maka input kegiatan harian yang kita lakukan sebelumnya, yaitu membuat laporan keuangan terkait dengan kegiatan bulanan, mengumpulkan data, sudah terrealisasi sebanyak 20%.
Dalam aplikasi Daily Evaluation System, user dapat melihat laporan jumlah kegiatan. Laporan jumlah kegiatan adalah laporan perbandingan jumlah kegiatan antara kegiatan tugas harian dengan produktivitas. Kegiatan tugas harian adalah kegiatan yang masih terkait dengan tugas jabatan, sedangkan produktivitas adalah kegiatan yang tidak sama sekali terkait dengan tugas jabatan. Jika Anda memiliki kegiatan yang tidak memiliki dan tidak terkait dengan tugas jabatan Anda, maka Anda dapat menginputkan kegiatan tersebut pada produktivitas. Klik produktivitas, maka akan muncul form sebagai berikut. Input kegiatan produktivitas dengan cara mengklik tanda plus. Masukkan tanggal, kemudian ketikkan produktivitas Anda. Masukkan jam mulai dan jam selesainya. Input data pendukung jika Anda memiliki data pendukung sebagai bukti Anda telah melakukan produktivitas tersebut. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul tambah berhasil atau notifikasi. Jika Anda ingin melihat hasil produktivitas yang telah Anda input, Anda dapat mengklik kembali produktivitas Anda. Maka Anda dapat melihat hasil dari input produktivitas yang telah Anda lakukan. Untuk melihat perbandingannya, maka Anda bisa kembali lagi ke jumlah kegiatan pada menu. Maka akan muncul perbandingan jumlah kegiatan antara tugas harian, produktivitas, dan tugas tambahan. Untuk melihat kegiatan harian yang Anda telah inputkan, maka Anda dapat klik pada menu kegiatan harian. Maka akan muncul form kegiatan harian yang telah Anda inputkan. Itu adalah tata cara bagi user untuk menggunakan aplikasi secara menyeluruh. Selamat datang di tutorial 2. Pada tutorial ini akan dijelaskan mengenai fitur bagi user atasan atau user yang memiliki bawahan. Langkah pertama, kita harus login terlebih dahulu. Silahkan masuk NIP baru Anda, password, kemudian login. Fitur bagi user atasan yang pertama adalah memonitoring kegiatan harian bawahan. Untuk memonitoring kegiatan harian bawahan, user dapat mengklik tanda atau pada menu dan beranda logo kegiatan harian bawahan. Maka akan muncul form kegiatan harian bawahan sebagai berikut. Silakan pilih kegiatan harian Anda yang ingin Anda analisa atau Anda periksa. Anda dapat mengklik dan memonitoring kegiatan harian bawahan dengan cara mengklik aksi pada kolom sebelah kanan. Maka akan muncul form sebagai berikut. Silahkan cek kegiatan harian bawahan Anda apakah sudah sesuai ataukah belum. Jika kegiatan harian bawahan Anda ditolak, maka Anda dapat mengklik status ditolak. Kemudian Anda dapat menceklis revisi. Silahkan masukkan alasan Anda
menolak kegiatan harian bawahan Anda. Setelah input keterangan alasan Anda menolak kegiatan harian bawahan, maka Anda dapat mengklik simpan. Akan muncul notifikasi edit berhasil. Pada kegiatan harian bawahan Anda yang dapat Anda akses melalui menu sebelah kiri kegiatan harian bawahan, maka statusnya adalah revisi dengan status ditolak. Jika Anda sudah menyetujui kegiatan harian bawahan Anda atau sudah memeriksa kegiatan harian bawahan Anda secara lebih detail, kemudian Anda dapat menerima kegiatan harian tersebut dengan cara klik aksi, kemudian klik status diterima, kemudian klik log. Status log diberikan pada atasan pada bawahan, sehingga bawahan tidak dapat berubah lagi atau merevisi lagi kegiatan harian tersebut. Kemudian klik simpan. Silahkan Anda klik kembali pada menu kegiatan harian bawahan untuk melihat hasil statusnya. Maka statusnya adalah diterima. Fitur yang kedua adalah atasan dapat melakukan penilaian bulanan bawahan oleh atasan. Caranya adalah pada beranda dapat mengklik laporan bulanan bawahan atau pada menu sebelah kiri laporan bulan bawahan. Silahkan klik laporan bulan bawahan. Kemudian akan muncul form sebagai berikut. Untuk memberikan penilaian kualitas bawahan Anda, maka Anda dapat mengklik kualitas pada kolom sebelah kanan. Pilih kegiatan bulanan yang ingin Anda nilai kualitasnya dengan cara mengklik. Maka akan muncul pop-up sebagai berikut. Silahkan masukkan kualitas atau nilai kualitas yang Anda berikan pada kolom tersebut. Setelah input nilai kualitas, klik simpan. Maka akan muncul kualitas yang telah diberikan oleh Anda. Silahkan masukkan nilai kualitas untuk setiap kegiatan bulanan bawahan Anda. Dengan begitu, maka nilai rata-rata capaian dapat dikalkulasikan oleh sistem. Nilai rata-rata capaian dan jumlah produktivitas akan dikalkulasi secara khusus oleh sistem untuk dijadikan dasar tunjangan kinerja user bawahan Anda. Terima kasih.